Mangkraknya proyek Hambalang dan 7 rapor merah SBY. Masih bilang, saya kurang apa? Dengan gini AHY kowar-kowar bilang Jokowi begini. Menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan Partai Demokrat di masa lalu, termasuk kasus-kasus hukum yang mengait kepada sejumlah kader Partai Demokrat waktu itu, telah dilakukan penegakan hukum secara kredibel, dan sebagai konsekuensinya, ada sejumlah oknum mantan kader yang telah mendapatkan sanksi hukum. Dengan demikian, permasalahan penegakan hukum yang sudah selesai itu sangat tidak relevan kalau diangkat-angkat lagi, apalagi secara politik. Itu sebetulnya sebagai sebuah simbol bagaimana duit rakyat dihambur-hamburin dengan cara yang sangat kotor. Nggak peduli bangunannya jadi apa enggak, yang penting bancakannya dapat semua. Ujung-ujungnya kan jelas beberapa petinggi Partai Demokrat karena kasus proyek Hambalang ini masuk ke penjara. Karena apapun ini sudah menghabiskan anggaran yang triliun, yang perlu keputusan apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, untuk apa? Apakah masih seperti lama untuk sekolah olahraga atau mungkin dirubah? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Membahas pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden Indonesia yang menjabat selama 2 periode, selalu menarik. Termasuk belum lama ini beredar terus ramai dibahas setelah Pak SBY kurang lebih bertanya, "Dulu saya memimpin kurang apa?" Sungguh kurang elok rasanya bertanya seperti itu. Apalagi sebagai mantan presiden, ada cukup banyak kasus mencolok yang tak bisa ditutup-tutupi, yang bisa dianggap sebagai kegagalan SBY selama menjadi pembelian tiket oleh seorang Joko Widodo. Mangkraknya proyek bangunan di Hambalang, yang kerap disebut dengan Candi Hambalang oleh netizen, menjadi bukti yang tidak terbantahkan. Belum lagi soal fakta beberapa kader Partai Demokrat yang terseret kasus korupsi menjadi sindiran yang tidak ada pernah habisnya. Karena waktu itu cukup masif beredar iklan bernada kampanye partai dengan slogan "Katakan Tidak pada Korupsi". Slogan yang lantas diplesetkan menjadi "Katakan Tidak padahal korupsi" untuk memberi sindiran telak pada pemerintahan SBY. Terutama partai politiknya, yang kadernya malah terseret kasus korupsi yang merugikan negara. Ya, sekedar menambahkan, Setara Institut pernah memberikan catatan beberapa hal yang menjadi rapor merah SBY menjadi Presiden RI. Antara lain, yang pertama, SBY gagal mencegah tindak pidana korupsi yang mengakar di Indonesia. Yang kedua, SBY gagal dalam toleran terhadap perbedaan seperti kasus Ahmad Yani, yang dimana malah menerbitkan SKB 3 Menteri. Yang ketiga, SBY gagal terkait penegakan HAM. Yang keempat, SBY kerap membuat pernyataan dirinya sedang terancam yang mempermalukan intelijen. Yang kelima, SBY tidak serius soal pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, dan juga tambang. Terdapat komersialisasi kesehatan dan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan. Yang keenam, SBY gagal menunjukkan ketegasan terkait Freeport dan Newmont, yang sampai berakhirnya masa pemerintahan SBY tidak kunjung membangun smelter. Yang ketujuh, SBY gagal di sektor pendidikan dengan adanya kasus korupsi di Lembaga Pendidikan Penolakan Kurikulum 2013. Dan untuknya keberagaman dalam sekolah, ya silakan Anda menilai sendiri berdasarkan penilaian setara yang jelas terkait perkara korupsi, toleransi, dan baper. Menurut saya perlu diberi catatan tebal mengenai kekurangan ayahanda dari Mas AHY. Sebagai Presiden RI selama 10 tahun, memang beliau kerap mendapatkan penghargaan bakal tingkat internasional. Tetapi faktanya, di dalam negeri masih terlalu banyak masalah yang menunjukkan kurangnya kapabilitas SBY sebagai Presiden RI. Saya nggak bisa komentar banyak, tapi cukup miris
Melihat pola tingkah keluarga Cikeas ini, setelah SBY tidak lagi menjabat sebagai presiden, ia sebagai mantan kepala negara yang baru saja selesai menjabat, seharusnya beliau bisa lebih elegan dalam respon setiap peristiwa yang terjadi di negeri ini. Juga hal yang menyangkut kepentingan keluarganya, masa sedikit-sedikit baper, mulai dari orang tuanya sampai anaknya. Seharusnya SBY dengan segala kehebatannya itu, yang merasa dirinya tidak punya kekurangan sebanyak Jokowi, dapat membantu Presiden RI yang sekarang dalam menghadapi berbagai kesulitan. Terus kalau memang ada tuduhan pihaknya terlibat dalam masalah hukum tertentu, silakan dihadapi saja dengan gentleman. Kalau memang nggak bermasalah atau bersihkan, nantinya juga publik bisa menilai. Ya, jangan malah bikin siaran pers seolah-olah merasa terzolimi atau oleh pihak tertentu yang tidak menyukai. Oh iya, satu lagi, khususnya berkat mengelola perasaan dan merespon ruang yang terhadap pribadi, sebaiknya SBY juga jangan pernah membandingkan dirinya dengan Jokowi. Karena perbandingannya bagai langit dan bumi, sejak digitalnya sangat jelas, publik juga bisa menyimpulkan, jadi rasanya nggak perlu dia sampai para netizen mengirimkan detektif untuk membahas hal ini, bukan? Membahas pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden Indonesia yang menjabat selama 2 periode, selalu menarik. Termasuk belum lama ini, beredar terus ramai dibahas setelah Pak SBY kurang lebih bertanya, "Dulu saya memimpin kurang apa?" Sungguh kurang elok rasanya bertanya seperti itu. Apalagi sebagai mantan presiden, ada cukup banyak kasus mencolok yang tak bisa ditutup-tutupi, yang bisa dianggap sebagai kegagalan SBY selama menjadi pembelian tiket oleh seorang Joko Widodo. Mangkraknya proyek bangunan di Hambalang, yang kerap disebut dengan Candi Hambalang oleh netizen, menjadi bukti yang tidak terbantahkan. Belum lagi soal fakta beberapa kader Partai Demokrat yang terseret kasus korupsi menjadi sindiran yang tidak ada pernah habisnya. Karena waktu itu cukup masif beredar iklan bernada kampanye partai dengan slogan "Katakan Tidak pada Korupsi". Slogan yang lantas diplesetkan menjadi "Katakan Tidak padahal korupsi" untuk memberi sindiran telak pada pemerintahan SBY. Terutama partai politiknya, yang kadernya malah terseret kasus korupsi yang merugikan negara. Ya, sekedar menambahkan, Setara Institut pernah memberikan catatan beberapa hal yang menjadi rapor merah SBY menjadi Presiden RI. Antara lain, yang pertama, SBY gagal mencegah tindak pidana korupsi yang mengakar di Indonesia. Yang kedua, SBY gagal dalam toleran terhadap perbedaan seperti kasus Ahmad Yani, yang dimana malah menerbitkan SKB 3 Menteri. Yang ketiga, SBY gagal terkait penegakan HAM. Yang keempat, SBY kerap membuat pernyataan dirinya sedang terancam yang mempermalukan intelijen. Yang kelima, SBY tidak serius soal pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, dan juga tambang. Terdapat komersialisasi kesehatan dan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan. Yang keenam, SBY gagal menunjukkan ketegasan terkait Freeport dan Newmont, yang sampai berakhirnya masa pemerintahan SBY tidak kunjung membangun smelter. Yang ketujuh, SBY gagal di sektor pendidikan dengan adanya kasus korupsi di Lembaga Pendidikan Penolakan Kurikulum 2013. Dan untuknya keberagaman dalam sekolah, ya silakan Anda menilai sendiri berdasarkan penilaian setara yang jelas terkait perkara korupsi, toleransi, dan baper. Menurut saya perlu diberi catatan tebal mengenai kekurangan ayahanda dari Mas AHY. Sebagai Presiden RI selama 10 tahun, memang beliau kerap mendapatkan penghargaan bakal tingkat internasional. Tetapi faktanya, di dalam negeri masih terlalu banyak masalah yang menunjukkan kurangnya kapabilitas SBY sebagai Presiden RI. Saya nggak bisa komentar banyak, tapi cukup miris melihat pola tingkah keluarga Cikeas ini setelah SBY tidak lagi menjabat sebagai presiden. Ya, sebagai mantan kepala negara yang baru saja selesai menjabat, seharusnya beliau bisa lebih elegan dalam respon setiap peristiwa. Indonesia tanah air beta pusaka
di nan jaya.